Berapa sih gaji di Saudi Arabia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Udah lama banget, David tinggal post video. Mungkin ada sekitar 1 bulan lebih, mungkin 2 bulan ya. Karena kesibukan kerja. Ya alhamdulillah selama masa pandemi ini, selama COVID ini atau masa pandemi ini, David dari awalnya corona sampai sekarang itu udah masih bekerja, disibukkan dengan pekerjaan. Dan pekerjaan David itu sendiri profesinya itu memasak. Kita bisa biasa dikenal dengan sebagai chef gitu loh. Ya, alhamdulillah tanpa pemotongan gaji sedikit pun, tapi untuk gaji ya mungkin sedikit terlambat dikarenakan ya ada beberapa hal. Jadi ya untuk masalah gaji mungkin kita terlambat, itu aja sih, tapi tetap dibayar gitu. Ya kita berdoa bersama semoga dunia ini kembali normal seperti sedia kala dan kita bisa beraktivitas dengan bebas seperti biasa, yang bekerja juga dimudahkan dan dilancarkan seperti biasa. Banyak banget pengaruhnya karena pandemi ini ya, dari ekonomi, dari pekerjaan, semuanya tuh benar-benar ikut apa ya, semuanya tuh beberapa terkena efeknya. Contoh aja teman-teman saya banyak yang di PHK gitu loh, tapi alhamdulillah saya enggak, saya masih ada kerjaan, masih bekerja dengan normal, walaupun ya kita harus menggunakan prosedur-prosedur kesehatan, protokol-protokol kesehatan ya. Alhamdulillah, dan semoga semua teman-teman yang kehilangan pekerjaan Allah ganti nanti pekerjaannya dengan lebih baik lagi ya Rabbal Amin. Dan teman-teman yang terkena musibah semoga Allah berikan selalu hati yang sabar dan kuat, harus kuat mental ya. Oke, masuk ke topik yang kita mau bahas, yaitu masalah berapa sih gaji di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ya. Oke, kalau kita ngomongin masalah gaji ya sebenarnya tergantung pekerjaan apa yang kalian pilih, tergantung pekerjaan apa yang kalian jalani gitu loh. Oke, misalnya kayak saya profesinya di dunia pariwisata yang melingkup di dunia kitchen atau di dunia dapur ya, yang biasa dikenal dengan orang sebagai chef. Dan chef itu sendiri mereka ada, setiap posisinya itu berbeda-beda, ada posisi-posisinya. Yang paling bawah itu helper, nanti naik ke di atasnya sedikit itu cook, nanti ada macam-macam tuh, ada cook 1, 2, cook 3, nah, nanti naik lagi di atasnya itu ada demi chef, nanti ada CDP, ada sous chef, ada executive chef, dan biasanya itu ada dibagi-bagi lagi gitu. Dan itu setiap posisinya itu gaji-gajinya itu pasti berbeda-berbeda gitu. Teman-teman tinggal pilih nih, nanti mau di Saudi Arabia mau kerja apa gitu, karena setiap pekerjaan itu pastinya gajinya pun berbeda-berbeda gitu. Nah, kita bahas contohnya simpelnya seperti saya yang bekerja di dunia pariwisata atau lebih tepatnya di dapur, di kitchen ya. Chef ini kalau di Saudi ya, kalau di Saudi gajinya itu hampir rata-rata kalau untuk seorang chef itu di kisaran 1.800 bisa mencapai 5.000 ke atas gitu loh. Contoh kayak saya nih, misal saya waktu itu bekerja di Madinah di Saudi Arabia tahun 2016, baru pertama kali datang ya, itu saya dijanjikan 1.600, setelah 3 bulan kenaikan menjadi 1.800, karena di masa 3 bulan ini dia mengatakan itu sebagai uji coba gitu loh, sebagai uji coba, kalau cocok lanjut pembuatan kartu penduduk yang dikenal di sini itu sebagai iqomah, kalau nggak cocok mungkin langsung pulang, tapi kayaknya nggak mungkin dipulangin dah, karena ya mereka memberangkatkan kita dari Indonesia tuh biayanya lumayan gede untuk biaya ke company di Indonesia gitu, PT di Indonesia, dan mereka pun bayar gitu loh. Jadi itu masalah gaji ya. Jadi contoh kayak saya 1.600, setelah 3 bulan naik 1.800. Nah nanti setelah kontrak beres, kalau misalkan kalian mau cuti atau misalkan mau pindah tempat kerja yang lain,
Kayak saya misalkan waktu itu restorannya baru saja jalan 1 tahun itu tutup, jadi saya harus pindah ke tempat lain gitu loh. Disuruh bos saya pindah tempat lain, silakan cari dengan status free transfer, kayak main bola ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah transfer di sini tuh agak sedikit berbeda. Jadi sistemnya masih sistem kapil gitu loh. Tapi kemungkinan katanya sih di bulan 3 ya, di bulan Maret itu sistem kapil tuh bakal dihapus. Wallahu alam ya, kita belum tahu pastinya apakah itu memang benar atau enggak, kita nggak tahu. Nah, kalau sistem kafilnya dia memang harus sistemnya itu ditransfer, jadi tergantung dari si bosnya itu. Kalau yang biasa dikenal dengan majikannya ya, kalau dia mau mentransfer kita dengan bos yang baru, oke gitu loh, biasanya dia minta biaya atau apa segala macam. Ada juga seperti saya free transfer karena kesalahan dari perusahaannya tutup karena ada sedikit trouble dengan, ya kayaknya dengan hukum ya, kalau di sini kayak apa ya, kalau di kita itu kayak badan kesehatan mungkin ya, itu sedikit bermasalah sama restoran saya kerja dulu, nggak tahu apa, hasil restoran itu tutup karena 3 kali datang, mungkin 3 kali itu 2 kali udah peringatan, jadi pas ketiga kalinya itu ditutup. Nah, akhirnya saya pindah ke Mekah, alhamdulillah dapat rezekinya di Mekah, dan itu gajinya 2 kali lipat dari tempat saya sebelumnya gitu loh. Jadi buat teman-teman kalau nanya standar gajinya di sini di Saudi Arabia, harus lihat dulu pekerjaannya apa dan apa posisinya ditawarkan gitu. Dan satu lagi saran saya, kalau misalkan kerja di Saudi Arabia itu, kalau bisa, kalau kalian ditulis sebagai worker, kalau bisa jangan diambil dah, takutnya nanti macam-macam gitu loh. Entah misalkan gini, kamu dijanji ini kerjaan di restoran tapi di situ ditulis worker, bukan posisi yang harusnya gitu, paham nggak? Worker itu kan maknanya pekerja ya. Tapi kalau misalkan kamu di restoran, misalkan restoran posisinya apa, misalkan kayak waitress atau chef di situ misalkan apa, helper, komis, atau CDP dan segala macam, atau eksekutif chef, itu tidak harus jelas. Kalau misalkan nggak jelas kayak gitu, kalau bisa sih kalian pikir lagi gitu, karena sering terjadi penipuan bahkan sampai nggak berangkat. Mending ya kalau ditipu masih berangkat, tapi ada yang ditipu sampai nggak berangkat gitu loh, udah habis uang berapa puluh juta dan bla 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 segala macem gitu loh. Kalau saya dilihat pekerjaan itu kayak sebelumnya yang dia dapat gaji 2000 Saudi Real, setelah dia pindah ke tempat baru, setelah transfer kafil, dia buat negosiasi, dia mau gaji lebih dari 2000, 4000, makan 6000, ada. Dan itu tergantung posisi. Dan saya pernah dengar dulu ada orang Indonesia juga yang kerja di Madinah, di salah satu hotel di Madinah ya, dengan posisi kepala chef itu dia bisa mencapai gaji sekitar 12.000 sampai 14.000 kalau nggak salah ya. Karena waktu saya sempat interview di hotel itu, dan ternyata kepala chefnya orang Indonesia, dan saya tanya berapa gajinya, dan dia welcome dan dia menceritakan segitu gajinya gitu. Jadi tergantung teman-teman, tapi biasanya kalau berangkat dari Indonesia sih, kalau yang expert biasanya agak jarang ya, agak jarang dicari. Biasanya itu kalau ke Saudi, kalau untuk seperti saya di dunia pariwisata, di dapur, di kitchen, itu gajinya biasa antar sekitar 1.800, 1.600, ada yang 2.000 gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak di posisi CDP, Demi, ada juga beberapa kemarin loker yang buka, itu kayaknya biasanya di Riyadh, di Jeddah ada, dan gajinya itu di atas 3.000, 4.000, dan itu bagus. Jadi tergantung posisi ya, kalau kita ngomongin masalah gaji, tergantung posisi apa kalian, tergantung posisi dan kerjaan apa yang kalian kerjakan gitu loh. Ada juga di sini PRT, pembantu rumah tangga ya. PRT itu gajinya biasanya di kisaran 1.200 sampai 1.600 gitu. Macam-macam sih, ada yang bahkan 2.000, tergantung dia membuat perjanjian dengan si bosnya. Saya juga pernah dengar ada yang dia pertama kerja baru datang di Saudi 1.200. Nah, setelah 2 tahun dia kerja, dia pindah tempat baru, akhirnya dia dapat 2.000, ada yang seperti itu ada, karena dia pengen masih nyaman di Saudi kerjanya, dan banyak macam lainnya. Yaitu masing-masing tergantung ke teman-teman sekalian ya. Ada juga yang sopir, selalu sopir saya pernah dengar itu hampir rata-rata 1.800 sampai 2.000. Nah, begitu juga sama kasusnya, kalau dia udah 2 tahun dia mau pindah ke tempat yang lain, kalau si kafirnya tadi mengizinkan, si bosnya tadi mengizinkan, biasanya dia dapat gaji yang lebih gede di tempat baru biasanya gitu.
Nah, mungkin ada yang sama, tergantung rezeki masing-masing juga sih. Tapi kalau untuk standar ya seperti itu kayaknya standarnya di sini gajinya itu. Nah, jadi buat teman-teman sebelum bekerja di sini, dilihat dulu kontrak kerjanya, dilihat dulu gajinya dengan jelas, apa posisi yang kamu terima di sana, jangan asal ambil gitu. Terkadang kita sudah tergiur dengan gaji duluan, dilihat perusahaannya, kredibilitas perusahaannya itu seperti apa, experience perusahaannya itu seperti apa, itu penting juga. Jangan sampai nanti datang ke sini kita kena tipu. Nah, begitu. Ada juga kasus teman saya, dia kerja di restoran katanya, nanti restorannya bagus segala macam bla 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 bla, kamu waiters, di situ ditulis worker, nyampe ke sini jadi tukang pijit gitu loh. Itu kan salah satu penipuan kalau menurut saya yang benar-benar ya keterlaluan ya. Makanya kita juga harus jelas. Maka di video saya sebelumnya itu saya menyarankan untuk teman-teman tuh daftar di Elite International Recruitment ya, karena bagi saya di situ ya mereka itu profesional gitu. Kadang jobnya memang dia banyak dari Timur Tengah yang diupload sama si Elite ini tadi gitu. Banyak sih, bukan di Saudi aja, di Dubai, Abu Dhabi, Emirat, Qatar, banyak macam-macam. Dan teman-teman ya, kalau ke sini itu sebenarnya bukan hanya gaji. Satu hal penting ya, yang paling manfaatnya itu besar banget. Video saya sebelumnya saya pernah menjelaskan yang paling manfaat bisa kerja di sini itu, apalagi kalau misalkan teman-teman dapat di kerjanya di Mekah sama Madinah ya, itu bisa umroh kapanpun, bisa haji juga gitu, lebih dekat untuk bisa haji gitu. Kalau misalkan kalian kerja di Riyadh, Jeddah, Dammam, Abha dan lain-lain, mungkin agak jauh ya, karena 12 jam lebih jaraknya dari Mekah ke tempat-tempat tersebut. Kalau kayak ke Riyadh dari Mekah itu 12 jaman. Nah, tapi kalau misalkan kalian bisa dapat kerja di Mekah dan Madinah, Masya Allah itu luar biasa. Umroh lebih dekat, bisa sebulan sekali. Kalian cuma bermodalkan ongkos saja, mungkin sedikit makanan, gak gede juga biayanya habis. Begitu juga kalau misalkan kalian mau haji, juga lebih ringan. Kalau di Indonesia mungkin berapa puluh juta kalian harus habiskan, benar nggak kira-kira? Jadi buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang nanyain berapa standar gaji di Saudi Arabia, itu tergantung pekerjaan apa yang kalian cari dan pekerjaan apa yang kalian kerjakan, posisi apa yang kalian dapat. Kalau misalkan kayak saya di dunia pariwisata, di dapur, di kitchen, semakin tinggi posisimu ya semakin besar gajinya gitu. Oke. Ada juga yang dia udah bertahun-tahun di sini gajinya tetap segitu aja. Tapi dia bilangnya apa, satu, saya bisa deket haram. Macam-macam, orang itu macam-macam. Tapi kalau untuk standar ya, itu standarnya. Yang kalau kita ngomongin yang posisi yang paling bawah ya, kalau kayak saya di dunia pariwisata itu, kalau yang di dapurnya biasanya di antara 1.800 sampai 2.500, sampai 2.500. Kalau yang waiters itu 1.600 sampai 2.000 ya itu. Kalau misalkan di pembantu rumah tangga PRT biasanya itu sekitar 1.200 sampai 1.800-an gitu. Tapi kalau misalkan kayak di bagian sopir, ada juga yang sopir bus, pokoknya sopir lah ya, itu di sekitaran 1.600 sampai 2.000. 1.800 sampai 2.000-an lah, seperti itu. Kebanyakannya kayak gitu. Oke, dan juga ingat tipsnya tadi di video saya sebelum itu saya pernah jelasin, sebelum teman-teman kesini kalian harus siap mental, harus kuat tenaga, karena kerja di luar negeri itu berat, apalagi jarak kalau naik pesawat dari Saudi ke Indonesia itu 10 jam. Tanpa kalau direct ya itu 10 jam itu jauh banget. Kalian siap gak jauh dengan keluarga? Beda 4 jam loh, banyak banget. Jadi banyak yang harus kalian korbankan nanti gitu. Jadi harus kuat mental. Kalau memang kalian membentuk masa depan yang baik, harus semangat, tetap semangat, kejar mimpi selagi bisa. Oke. Jadi itu dia masalah gaji tadi ya. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mau kerja ke Saudi Arabia. Oke. Ingat, sebelum kalian kerja ke sini, dilihat dulu kontraknya, dilihat dulu jenis pekerjaan kalian kerja ini sesuai enggak di kontrak. Kemudian dilihat apa posisi pekerjaan kalian. Ya, itu sangat penting. Karena itu saya membagi pengalaman saya dengan teman-teman. Oke. Nanti saya akan share di video berikutnya masalah kerjaan di sini kayak gimana sih, buruk baiknya, nanti akan saya sharing di video berikutnya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Bye bye, see you in the next video.